Sini itu tidak ada kerangka acuan program peningkatan mutu, yang ada hanya kerangka program TB, KIA, KB, Kesling, Promkes dan imunisasi. Itu ya, seperti itu ya, sehingga itu. Jadi tolong perhatikan baik-baik, apa yang dimaksudkan dengan itu elemen ini yang diminta program peningkatan. Jadi mereka pikir program oh berarti program yang itu yang punya KIA, KB, imunisasi, karena oh iya program, jadi salah apa ya, mengerti tentang maksud dari elemen ini. Jadi tolong sampai kalau ketika ke depan itu baca betul-betul apa yang diminta oleh elemen. Jadi jangan diminta lain, yang kita kasih lain. Ya, itu saja mau pesan. Saya mau pesan itu saja. Makanya saya sampaikan ini begitu ya. Oke, itu saja. Kemudian kita lanjut aja. Ya. Karena peningkatan mutu ini ada dua hal yang kita perlu lakukan dalam alat mutu ini. Antara lain ini satu. Oke, tadi kemarin sudah pengembangan mutu disosialisasi. Oke, peningkatan mutu dan keselamatan pasien dilakukan sosialisasi. Yang berikutnya itu ini audit internal. Ya. Makanya saya kemarin kasih itu audit internal itu dia punya apa ya? Urutan itu ya, yang kemarin dalam itu nanti kalau baca hasil hari klarifikasi yang hari pertama kemarin itu ada yang ABC dan segala macam itu. Urutan itu sampai dengan rapat tinjauan manajemen ya ke DPR. Jadi program peningkatan mutu dan keselamatan pasien ini dilakukan oleh satu audit internal dan manajemen risiko. Ya itu ya. Apa? Audit internal tadi adalah membantu menyelesaikan permasalahan organisasi dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja organisasi. Ini yang terus dilakukan audit internal. Jadi tim audit internal itu mungkin karena awal baru, jadi mungkin diminta cari satu masalah yang paling sering terjadi, di mana katakanlah di admin apa kira-kira, di UKM apa kira-kira, dan di UKP apa. Pelayanan apa, misalnya di GD kah, di obat kah, di farmasi kah, atau di mana ya, di pendaftaran kah, itu seperti itu ya. Cari yang bermasalah sekali. Kemudian manajemen risiko ini, registrasi risiko, prosesnya adalah itu proses mengenal, mengevaluasi, mengendalikan, minimalkan risiko dalam suatu organisasi. Dua alat itu ya yang harus sering dilakukan terus menerus itu. Oke, ini kita ingin meningkatkan untuk mencapai kinerja, peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan target indikator kinerja. Bagaimana cara mencapainya? Ini pendekatan dengan input, proses, output, outcome. Input itu apa? Antara lain atau kita punya modal ya, sarana, prasarana, peralatan, ya. SDM ya yang berkualitas melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Yang berikutnya itu yaitu dokumen SK, SOP, karakter pedoman, panduan, dan sebagainya. Yaitu dia punya itu dia punya input, artinya modal. Sudah ada baru kita lakukan. Nah, kalau semua itu sudah ada, ya kita lakukan proses pelayanan baik di UKM, di UKP, terutama di UKP, di internal puskesmas ini lakukan pelayanan, misalnya di laboratorium, di IGD, di kamar bersalin ya, ruang bersalin dan sebagainya. Lakukan. Oke. Kita lakukan itu, kita monitor pelaksanaan tersebut. Ada masalah apa ya? Ya. Kalau ada masalah itu monitor. Kalau ada masalah, monitor evaluasi itu ada masalah, lalu rekomendasi untuk tindak lanjut mengatasi masalah tersebut, namanya tindak lanjut ini. Setelah tindak lanjut selesai, kita akan evaluasi hasil tindak lanjut. Kemarin dalam presentasi saya juga seperti itu. Dalam proses itu, prosesnya itu. Kegiatan ini, monitor evaluasi tindak lanjut itu namanya Continuous Quality Improvement atau plan do check dalam di alat itu PDCA ya, kita baris itu plan do check action.
Setelah ini selesai, kalau misalnya ini sudah bagus, ini bagus, ini dengan pelaksanaan yang dimengerti dan dipahami dan terus menerus lakukan, outputnya apa? Itu hasilnya, output itu hasil yang dicapai itu tercapainya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, kinerja akan meningkat, target indikator akan tercapai. Kalau ini berjalan dengan baik, ini bagus, ini sudah ada bagus, dilaksanakan baik, maka ini outputnya hasilnya itu tercapai peningkatan mutu, ya, dan keselamatan pasien, kinerja akan meningkat, target akan tercapai. Ya. Kalau semua tercapai ini, kalau ini sudah tercapai, kalau ini sudah tercapai bagus. Sorry. Ya. Kalau ini sudah tercapai bagus, kalau ini tercapai, ini bagus, ini bagus, ini bagus, outcome-nya apa? Ini kepuasan pelanggan. Jadi ini peningkatan mutu dan keselamatan itu kita lakukan dengan cara dengan pendekatan input, proses, output, dan dinilai oleh pelanggan. Oke, pasti pelanggan puas, ya. Jadi proses mas ini akan puas kalau kita ini semua sarana peralatan tersedia dengan bagus, tertata dengan bagus. Ibu Mas sampaikan tadi di kamar persalinan segala macam tertata dengan bagus, rapi, jali, mantap, bagus sekali, bersih, ya. Kemudian ketika masuk ke depan lagi, ramah mari, bagus. Kesan pertama apa tuh? Ada apa kesan pertama? Begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Itu kan begitu. Jadi begitu usahakan, ya. Jadi ketika orang datang, wah proses mesin, wow, itu sudah langsung orang sudah jadi positif. Wah ini bagus ini. Kalau datang wah ini. Jadi bukan aja gedungnya bagus, tapi orangnya juga senyum. Gitu ya, seperti begitu. Jadi pelanggan itu akan melihat mulai pada kontak pertama dia sudah langsung punya prediksi. Dia langsung kontak, wah, sudah ada kesan positif. Tapi kalau ketika datang kesan negatif, itu sudah mulai, walaupun bagus tetap nilai negatif. Ya, itu pesan buat adik-adik sekalian. Jadi jangan lupa ya, senyum, walaupun sakit tetap senyum saja begitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya saya mau kasih satu ini, identifikasi pasien, keselamatan pasien ini. Ya, ini di Inggris loh, bayangkan 2017. Ini saya ambil di ini. Waduh, ini ya, patah kaki di sebelah kanan, dokter malah pasang gips di kaki sebelah kiri. Ini bukan di Indonesia, di Inggris. Nah, saya lihat dia punya nih ya, saya coba mau tunjukkan dia punya. Bentar dulu. Sebenarnya yang ini. Itu dia. Ya. Ini patah kaki di sebelah kanan, dokter pasang gips di kaki sebelah kiri. Bayangkan itu. Jadi identifikasi area lokasi karena kiri kan sangat diperlukan atau itu ya, sisi operasi itu ya, penandaan sisi operasi itu. Di Inggris saja mereka tidak bikin. Itu makanya salah. Bayangkan di Inggris, negara yang begitu maju, ya itu, contoh saja. Kan? Dokter sebuah di rumah sakit di Inggris salah memasang gips seorang bocah perempuan yang patah kaki terjatuh dari apa? Jadi sebelah kanan yang patah, tapi dokter gips sebelah kiri. Bayangkan itu. Gitu ya. Itu karena apa? Syarat ini di syarat keselamatan pasien. Tidak terjadi kesalahan identifikasi. Oke, yang kedua, komunikasi efektif dalam layanan klinis. Tidak terjadi kesalahan pemberian obat. Empat, tidak terjadi kesalahan prosedur dan tindakan medis atau keperawatan. Ya ini, dia mengalami ini, jadi dia terjadi kesalahan ini. Jadi tidak identifikasi lokasi. Tahu lokasi, tidak menandai lokasi kiri atau kanan. Pokoknya langsung dia.
dengan pengurangan risiko infeksi serta tidak terjadi pasien jatuh. Saya coba pasang ini supaya kita nanti saya bagi aja untuk itu. Oh tadi sudah selesai. Untuk tadi ini saya cuma ini saja. Oh sudah selesai tadi ya. Hampir sama tadi sih. Coba saya kasih tampilan lagi. Ya. Sudah. Jadi klarifikasi dan masukan saya dari TKPP sudah selesai untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik sekalian. Yang pertama tadi tentang slide yang itu tadi yang tolong baca betul-betul elemen penilaian apa maksudnya. Jadi kita sediakan dokumen yang sesuai dengan maksud dari elemen tersebut. Pahami betul ya, baca ulang-ulang, oh maksud seperti ini ya. Itu pesan saja yang saya perlu sampaikan. Terima kasih untuk perhatian adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menunggu dari